Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda menyaksikan tayangan kami ini. Berjumpa kembali di channel kami Sang Sulap. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menguraikan tata cara untuk melakukan pemesanan pada aplikasi e-purchasing oleh pejabat pengadaan. Sekedar mengingatkan bahwa untuk pejabat pengadaan hanya bisa memesan dengan nilai sampai dengan 200 juta rupiah. Sementara untuk di atas 200 juta rupiah pemesanan dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, untuk yang di bawah 200 juta ini, setelah pejabat pengadaan memesan dan disetujui oleh pelaku usaha yang terdaftar pada e-katalog, maka barulah setelah itu barang bisa dikirim kepada PPK untuk disetujui pembeliannya. Ya, bagaimana caranya? Mari kita saksikan bersama. Ya, pertama tentu saja kita login ke LPSE masing-masing. Ya, kemudian klik user dan passwordnya. Pastikan non penyedia. Nah, akan tampil di beranda paket-paket yang telah dilaksanakan atau yang sedang berjalan. Nah, kemudian klik aplikasi e-procurement lainnya. Nah, akan tampil seperti ini. Aplikasi Sikap, LPC Support, Sikap Cek Kualifikasi, e-purchasing, dan juga yang terbaru Bela Pengadaan yang ditujukan untuk usaha kecil menengah dengan nilai pengadaan paling banyak 50 juta rupiah. Ya, selanjutnya kita klik e-purchasing versi 5, masuk production. Nah, akan tampil seperti ini, home, announcement, dan seterusnya. Ya, untuk memudahkan kita rubah bahasanya ke bahasa Indonesia, klik di bendera. Nah, akan tampil menjadi bahasa Indonesia katalog. Katalog ini terbagi nasional yang bisa dibeli di seluruh Indonesia, ada lokal di katalog yang dikembangkan oleh masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten, kota tertentu yang setelah mengembangkan katalog lokalnya, juga sektoral untuk kementerian dan lembaga, dan juga UKM. Ada beberapa produk UKM, inovasi, misalnya ada sepeda ini sepeda motor listrik yang terbaru. Nah, kita silakan dilihat-lihat di sini apa saja yang ingin dibeli. Nah, selanjutnya apabila untuk tahapan selanjutnya silakan kita klik apa barang yang ingin kita beli. Misalnya kita ingin beli obat, ya silakan kita klik obat. Nah, klik di sini. Terlebih dahulu kita pilih, ya, untuk memudahkan pilih saja semua. Terus provinsi, pilih salah satu. Misalnya Jawa Barat. Nah, kemudian PPN juga bisa dihilangkan dulu. Klik semua. Nah, akan muncul seperti ini. Nama-nama obatnya beserta penjualnya, distributor atau pabrikannya, dan kos farma. Nah, bila kita ingin melihat speknya lebih lengkap, silahkan kita klik di ini, di nama produknya. Nanti akan nampak tampilan speknya lebih lengkap. Nah, juga akan nampak stok produknya. Nah, seperti ini. Cendo every sale 10%. Botol plastik, 1 botol, 50 botol, 1 box 50 botol, masing-masingnya 5 mili. Seperti itu akan nampak. Berlaku sampai harga ini, maksudnya adalah harga katalog ini berlakunya sampai 2022. Ya, seperti itu. Ya, silakan kembali. Selanjutnya kita pastikan produk yang dibeli, misalnya saja Desmopressin misalnya. Kita klik tampilkan.
Nah, akan tampil decimal presin 0,1, 0,2 dan seterusnya. Ya, kemudian kita pilih salah satu, misalnya ini. Nah, di sini apa? Total volume produk kita isikan misalnya 1000, kemudian kita klik tambah. Nah, akan muncul notifikasi berhasil masuk ke keranjang belanja. Dan nantinya di ujung atas akan nampak pertambahan angka keranjang 1. Apabila kita mengklik lagi produk yang lain, maka keranjang akan menjadi 2. Selanjutnya kita klik di keranjang ini. Nah, akan muncul di sini nama distributor atau pabriknya. Kita klik saja. Cek kembali kuantitasnya, apabila sudah sesuai maka lanjut ke buat paket. Nah, akan muncul form persetujuan telah memeriksa. Maka kita centang telah memeriksa, lalu klik simpan. Nah, selanjutnya kita perlu untuk mencari ID RUP. Bagaimana untuk mencari ID RUP? Silakan dibuka tab baru, lalu buka klik sirup.lkpp.go.id seperti ini. Nah, akan tampil halaman awal seperti ini. Kemudian untuk memudahkan pencarian, kita klik rekap. Ya, akan tampil seperti ini. Kementerian, lembaga, provinsi, kota, kabupaten, BUMN, BUMD, dan seterusnya. Nah, kita klik saja, misalnya kita tadi mengklik provinsi. Nah, untuk memperbanyak tampilan bisa di sini, sesuai dengan angka yang kita inginkan. Nah, ini cukup banyak kode-kode yang e-purchasing sudah nampak di sini. Kita pastikan bahwa paket kita telah metode pemilihannya sudah e-purchasing. Ya, untuk memfilter agar yang muncul hanya e-purchasing, bisa kita blok saja ini, kemudian tekan copy atau Ctrl C, di bawah di metode pemilihan gantikan. Nah, lalu tekan enter. Nah, nanti ya masih loading. Nah, kemudian nanti akan muncul paket purchasing saja, jadi kita akan lebih mudah untuk mencari. Nah, kalau obat tentunya dinas kesehatan, kemungkinan dinas kesehatan atau juga RSUD, kita ketikkan saja di bawah nama dinasnya, dinas kesehatan. Nah, seperti ini. Akan muncullah semua paket-paket dinas kesehatan yang metodenya e-purchasing. Begitu juga yang lain, kalau kita ingin melihat misalnya metodenya tender, ya silahkan dirubah saja di metode pemilihan menjadi tender, pengadaan langsung, dan seterusnya. Seperti itu akan lebih memudahkan kita. Nah, mungkin kita anggap saja seperti ini misalnya. Nah, ini ada belanja bahan obat-obatan, maka kode e-purchasing adalah yang di sini. Nah, ini silakan kita kopikan. Blok dan Ctrl C. Nah, kembali ke halaman e-katalog tadi, lalu kita pastikan di kolom pencarian ID RUP, lalu klik cari.
Nah, akan tampil seperti ini, belanja obat-obatan 2020 Provinsi Jawa Barat dan kita klik pilih. Nah, akan muncul notifikasi rupiah belanja obat-obatan telah dipilih. Lalu kita klik selanjutnya. Selanjutnya akan tampil seperti ini. Langsung secara otomatis ditarik data dari sirup tadi. Nama paket, tahun anggaran, provinsi, nama satuan kerja. Nah, NPWP yang bertanda bintang seperti ini wajib kita isi. Ya, NPWP silakan saja diisi ini. Lalu provinsi seperti ini dipilih. Kabupaten kota Bandung atau Kabupaten Bandung ya silakan. Alamat lengkapnya Jalan Muhammad misalnya saja. Nah, alamat pengiriman apabila alamatnya sama dengan alamat Satker tadi, dengan alamat dinas tadi, ya silakan dicentang saja di sini. Dia akan otomatis terisi di bawah. Bisa kita lihat di sini, dia akan terisi. Nah, silakan. Lalu klik selanjutnya. Muncul peringatan seperti ini karena memang kita coba lagi. Hilangkan saja centangnya, lalu ya bisa kita lalu lampaui dulu, kita isi. Ini sumber dana wajib diisi. Tambah. Nah, setelah diklik tambah anggaran akan nampak seperti ini. Ya silakan dipilih sumber dana APBN atau PBD misalnya. Ya biasanya kalau provinsi tentunya APBD. Nah, untuk kode anggaran ya silakan dipersiapkan apakah dari print out anggaran atau soft copy SIMDA, SIVD dan sebagainya. Atau apabila telah diinputkan dengan lengkap bisa kita lihat ya di RUP kita tadi ya seperti ini misalnya. Nah, tadi RUP bahan obat-obatan adalah yang ini, maka kita klik di namanya, di nama paket. Nah, di sini akan muncul. Ini akan muncul kode-kode ya seperti ini. Kode-kode anggarannya. Copy paste saja. Nah, apabila sudah, kita geser ke bawah lagi. Lalu kita klik. Ini masih muncul seperti ini. Nah, kita klik saja. Apabila tidak bisa diklik gunakan alamat Satker, maka secara manual dipilih. Ini lalu klik selanjutnya. Nah, selanjutnya akan muncul data pejabat pengadaan atau pemesan. Nah, silakan diisi. Misalnya saja jabatan, kalau pengadaan, jabatannya kepala pengadaan barang jasa untuk 2021. Sementara diwajibkan sampai saat ini belum ada perubahan bahwa diwajibkan pekerja pemilihan dan pejabat pengadaan dijabat oleh fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Ini berdasarkan pasal 88 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Silakan diisikan NIP. Ya, misalnya seperti ini. Yang bertanda bintang wajib diisi.
Ya, nomor sertifikat PBJ yang seperti kami sampaikan sebelumnya juga wajib diisi. Lalu klik selanjutnya. Nah, selanjutnya kita juga mengisi ini nama PPK. Nah, sekedar informasi dari kami bahwa untuk PPK bisa ditemukan di aplikasi ini, PPK juga wajib minimal pernah login ke aplikasi e-katalog ini, e-purchasing ini satu kali minimal. Jadi, ketika PPK walaupun sudah dibuatkan username oleh admin agensi di LPSE, apabila belum pernah login di aplikasi e-purchasing ini, maka PPK tidak akan bisa dipilih oleh pejabat pengadaan. Jadi cara loginnya ya sama saja seperti pejabat pengadaan tadi, dimulai dari login di LPSE, kemudian ambil aplikasi e-procurement lainnya, lalu klik e-purchasing versi 5 masuk. Masuk production, nanti ketika sudah tampil, itu sudah dianggap login dan sudah bisa diklik oleh pejabat pengadaan. Ya, kita coba klik nama PPK-nya, lalu klik cari PPK. Nah, selanjutnya silakan dipilih PPK-nya sesuai dengan yang apa PPK yang telah ditugaskan oleh PA atau KPA. Nah, NIP juga wajib diisi. Jabatan. Nah, sementara di PPK tidak muncul apa namanya nomor sertifikat PBJ karena PPK apabila PA atau KPA yang bertindak sebagai PPK tidak diwajibkan memiliki sertifikat PBJ. Jadi ini bisa dilewati. Oke, lalu klik selanjutnya. Nah, di sini akan nampak berapa kuantitas dan seterusnya. Catatan produk bila ada, mungkin waktu pelaksanaan misalnya berapa hari setelah surat pesanan ini bisa disisikan di sini. Kemudian apabila sudah sesuai, klik simpan. Apabila masih mungkin ada perbaikan, ya silakan klik draft. Ya, lalu kita klik simpan. Nah, apabila telah disimpan, maka akan muncul seperti ini. Data-data akan nampak. Nah, kemudian kita untuk mengirimnya kepada permintaan pembelian kepada pelaku usaha, silakan klik buka form persetujuan. Nah, ini apabila ada catatan yang ingin disampaikan, ya silakan di sini. Kemudian klik setuju. Catatan muncul notifikasi berarti wajib catatan ini wajib kita isi. Ya, misalnya waktu pelaksanaan 30 hari kalender seperti ini sejak persetujuan seperti ini, lalu kita klik setuju. Nah, oke. Akan muncul notifikasi menunggu persetujuan penyedia. Artinya pejabat pengadaan ya tinggal menunggu persetujuan penyedia, nanti barulah apabila telah lengkap persetujuannya, barulah bisa diteruskan kepada pejabat pembuat komitmen. Nah, di sini nampak informasi utama sesuai data-data yang telah diisi tadi, pemesan dan PPK. Nah, seperti ini. Juga nama penyedianya, alamat, kontak person, dan sebelumnya. Dan seterusnya, sumber dana tadi yang sudah diisikan. Nah, nantinya apabila kita login kembali, dan kita ingin melihat perkembangan paket itu, paket yang telah dientrikan,
kita cukup klik di sini di paket. Nah, silakan di sini kita apabila komoditasnya apa jelas mungkin online shop, kendaraan bermotor, alat berat dan seterusnya silakan diisi. Begitu juga posisinya apakah masih draft atau masih di penyedia dan seterusnya. Terbaru, ini status negosiasi, posisi paket. Ya, kalau untuk memudahkan ya kita lalui saja, kita klik cari data seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini. Paket yang terbaru tadi akan muncul di bagian atas. Nah, nampak di sini nama satuan kerja, penyedianya, instansi, posisi paket di penyedia. Karena tadi telah dikirim form setujuan oleh pejabat pengadaan dan status panitia setuju. Ya, dan ini juga total harga dan tanggal pembuatan. Ya, nantinya apabila penyedia telah setuju, akan muncul pula nanti kembali ke akun pejabat pengadaan. Ada 2 kali pejabat pengadaan menyetujui kembali dan penyedia kembali menyetujui. Barulah nanti setelah itu pejabat pengadaan bisa mengirim ke pejabat pembuat komitmen. Nah, untuk pejabat pembuat komitmen pun hampir sama prosesnya sama saja, bedanya yang langsung ketika sudah disetujui oleh ini penyedia maka pejabat pembuat komitmen oke sudah selesai. Berbeda dengan pejabat pengadaan yang harus menunggu persetujuan dari pejabat pembuat komitmen. Ya, demikian saja tutorial singkat dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur kami panjang, mudah-mudahan kita bisa berbagi lagi. Perbanyak maaf apabila ada kritikan saran, silakan di kolom komentar. Mohon share, like, dan subscribe sehingga kami akan dan juga ide-ide mungkin masukan untuk pengembangan channel kami ini terutama terkait dengan tutorial di bidang aplikasi pengadaan barang jasa. Demikian saja, perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.